Halo, perkenalkan saya Brigita Elizabeth Lintang Iswari dengan NPM 60192100086. Melalui tayangan video ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang diajukan untuk skripsi dengan judul Self-Efficacy sebagai Mediator pada pengaruh Perceived Supervisor Support terhadap Self-Perceived Employability pada peserta magang program MSIB di PTX. Dalam hal ini, saya dibimbing oleh dua dosen utama dengan dosen pembimbing satu dari Ibu Dr. Ayu Dwi Nindyati MSc Psikolog dan dosen pembimbing dua dari Bapak Seta Wicaksana MSc Psikolog. Kilas balik mengenai latar belakang yang mendukung penulisan penelitian ini diawali dengan fokus terhadap Gen Z yang lahir di rentang tahun 1997 hingga 2013. Saat ini terjadi pergeseran generasi yang aktif di lapangan kerja, di mana hal ini menandakan bahwa terjadi perubahan demografis dari angkatan kerja itu sendiri. Hal ini didukung oleh laporan dari Get Smarter di tahun 2020 yang menyatakan bahwa Gen Z diprediksi akan mendominasi pasar tenaga kerja sebesar 25% secara global di tahun 2030. Selain itu, studi oleh Gomez tahun 2022 menyebutkan bahwa sebanyak 51% Gen Z tertarik untuk berkarir dan lebih tepatnya berkarir di industri teknologi. Meskipun begitu, dalam studi oleh Wicaksana dan Adi Ningtyas tahun 2017, Gen Z ini memiliki kecenderungan karakteristik negatif di tempat kerja seperti memiliki persistensi kerja yang rendah serta kurang bisa bekerja sama ketika menghadapi masalah. Hal ini membuat Gen Z membutuhkan perhatian lebih dalam ketika memasuki lapangan kerja, apalagi ditemukan hasil studi oleh Scrouch di tahun 2019 yang menyatakan bahwa Gen Z masih memiliki pengalaman profesional yang minim untuk bekerja. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan oleh Gen Z untuk menambah pengalaman profesional adalah melalui program magang. Secara umum, menurut Nia dan Duyen tahun 2019, program magang merupakan sebuah program yang menawarkan peluang kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan dan mempraktikkan pengetahuan serta kemampuan pada situasi profesional. Hal ini juga ditemukan di Indonesia, yaitu melalui program magang dan studi independen bersertifikat atau lebih dikenal dengan program MSIB. Program ini diluncurkan oleh Kampus Merdeka dengan tujuan sasaran kepada mahasiswa dengan minimum aktif di semester 5, di mana seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program magang di perusahaan mitra yang sudah terverifikasi kredibilitasnya. Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan bimbingan atau mentoring dari program magang yang diikuti, dan lebih lanjut lagi dalam tulisan oleh Astuti dan Shirley di tahun 2022, menyebutkan bahwa program MSIB dapat membantu mahasiswa dalam proses penentuan karir yang sesuai dengan minat serta keinginan masing-masing. Keikutsertaan dalam magang memiliki keterkaitan dengan pandangan individu untuk meningkatkan kemampuan profesional dan mendapatkan pekerjaan di waktu mendatang. Dalam psikologi, hal ini dapat ditinjau melalui self-perceived employability. Konsep ini diperkenalkan oleh Rothwell di tahun 2008 dan 2009 dengan definisi utama yaitu persepsi individu untuk mendapatkan pekerjaan atau mempertahankan suatu pekerjaan. Studi yang dilakukan oleh Kenani dan kawan-kawan di tahun 2014 menemukan bahwa program magang dapat meningkatkan SPE sampai 250%. Hal ini didukung oleh penelitian terbaru dari Chow dan kawan-kawan tahun 2022 yang menyatakan bahwa ketika SPE individu ini tinggi, mereka akan memiliki rasa kontrol terhadap pekerjaan yang lebih baik serta cenderung untuk lebih menunjukkan usaha pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Lebih lanjut, menurut Bernstone di tahun 2008, penguatan atau peningkatan SPE dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya dari faktor organisasi. Jadi menurut Eisenberger di tahun 2002, individu memiliki persepsi mengenai cara organisasi menghargai kontribusi yang diberikan. Salah satunya menghargai dengan menghadirkan supervisor yang mengapresiasi kontribusi serta peduli terhadap kesejahteraan individu. Dan konstruk ini lebih dikenal sebagai perceived supervisor support, atau untuk singkatnya, definisinya adalah persepsi terhadap dukungan supervisor atau atasan. Berkaitan dengan aktivitas magang, studi oleh Tu dan Lung tahun 2020 menyatakan bahwa Perceived Supervisor Support memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalaman magang. Hal ini menandakan bahwa dukungan supervisor yang dipersepsikan dengan baik mampu menghasilkan pengalaman yang maksimal. Menurut beberapa penelitian, dukungan supervisor dapat mendorong peserta untuk terlibat dalam perilaku inisiatif ketika bekerja, lalu bisa membagikan ketakutan, kecemasan, serta aspirasi yang mereka rasakan, dan mampu memaksimalkan proses belajar serta meningkatkan peluang penerimaan tawaran kerja bagi peserta setelah program magang ini selesai. Sejauh ini peneliti sudah mengidentifikasi dua konstruk yang muncul dari temuan fenomena, yaitu Perceived Supervisor Support dan Self-Perceived Employability. Namun, dalam hal ini peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang melihat interaksi langsung dari dua konstruk tersebut, dan peneliti justru menemukan keterlibatan satu konstruk psikologis lain, yaitu self-efficacy. Dalam kaitannya dengan Perceived Supervisor Support, self-efficacy diketahui menjadi hal yang dihasilkan atau diperkuat dari munculnya PSS.
Menurut Afzal dan kawan-kawan di tahun 2019, dukungan supervisor yang dipersepsikan oleh individu dapat mendorong anggota untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, didukung juga oleh studi dari Zhang dan Wang di tahun 2021, di mana studinya menyebutkan bahwa individu dapat terdorong untuk menunjukkan kemampuannya karena merasa ada kehadiran dari supervisornya. Meskipun begitu, diperlukan batasan dukungan yang dapat diberikan oleh supervisor. Hal ini mengacu pada studi Kurniawan di tahun 2021, di mana studinya menyatakan bahwa individu mungkin nanti akan memiliki ketergantungan yang berdampak pada timbulnya ketakutan untuk mencoba hal baru, serta takut untuk melakukan kesalahan. Kondisi ini mungkin akan menurunkan tingkat self-efficacy karena individu tidak berupaya untuk mengusahakan secara lebih dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini juga sesuai nih dengan definisi dari self-efficacy itu sendiri yang diungkapkan oleh APA, yaitu sebagai persepsi subjektif individu mengenai kapabilitas dirinya untuk bisa menunjukkan capaian kerja yang diharapkan. Dalam penelitian terpisah, self-efficacy diketahui memiliki hubungan dan pengaruh yang positif serta signifikan terhadap self-perceived employability. Menurut studi oleh Violani tahun 2020, keberadaan self-efficacy ini mampu membantu seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan mengatasi tantangan yang ada di lingkungannya. Dalam hal yang lebih kontekstual, studi oleh Atit Sokbe dan kawan-kawan di tahun 2019 menyatakan bahwa mahasiswa dengan self-efficacy yang baik memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan pekerjaan dan mampu untuk melewati masa transisi dari perkuliahan menuju bekerja. Hal ini juga serupa ditemukan oleh studi oleh Chow dan kawan-kawan di tahun 2019 yang menyatakan bahwa individu dengan self-efficacy tinggi mampu menunjukkan persepsi yang lebih baik mengenai employability dari dirinya masing-masing. Berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai PSS, SE, dan SPA, peneliti melihat adanya peluang untuk meninjau self-efficacy ini sebagai mediator. Hal ini dibuktikan dengan temuan variabel SE dalam interaksi pada masing-masing PSS dan SPA, dan secara spesifik, penelitian ini akan dilakukan terhadap peserta MSIB di PTX untuk mendapatkan insight serta memberikan perhatian khusus kepada peserta magang yang diisi oleh Gen Z. Hal ini untuk melihat juga kebermanfaatan program magang untuk mempersiapkan individu memasuki dunia kerja profesional. Sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah um, apakah terdapat pengaruh perceived supervisor support terhadap self-perceived employability dengan self-efficacy sebagai mediator pada peserta magang. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perceived supervisor support terhadap self-perceived employability dengan self-efficacy sebagai mediator pada peserta magang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam dua pilar, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, studi ini diharapkan mampu memberikan kebaruan literatur ilmu psikologi, khususnya psikologi industri organisasi yang berfokus pada kajian utama pada konstruk PSS, SE, dan SPA. Selanjutnya untuk secara praktis, hal ini penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Universitas PTX serta Kampus Merdeka sebagai penyelenggara program MSIB. Paparan selanjutnya akan memasuki tujuan pustaka, tinjauan pustaka dengan fokus bahasan untuk konsep utama dari masing-masing konstruk. Dalam penelitian ini, self-perceived employability dibahas dengan menggunakan konsep oleh Rothwell tahun 2008 yang mendefinisikan SPA sebagai persepsi terhadap kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan jangka panjang sesuai dengan kualifikasi pada level tertentu. SPA juga diketahui memiliki dua dimensi utama, yaitu external dan internal employability. External employability merupakan faktor-faktor eksternal terkait kondisi umum dari lapangan kerja, reputasi kampus, serta konsentrasi jurusan yang diambil oleh mahasiswa. Sementara itu, internal employability merupakan dimensi yang berperan dalam merefleksikan persepsi terhadap kemampuan, keterampilan, serta perilaku individu dalam konteks menjadi tenaga kerja profesional. Lalu beberapa penelitian menemukan bahwa SPA ini diketahui memberikan berbagai dampak positif terhadap karir individu, seperti mengurangi durasi waktu mencari kerja, menjadi kandidat yang menarik bagi perusahaan karena memiliki kapabilitas pribadi untuk bekerja, serta meningkatkan produktivitas ketika nanti sudah bekerja. Untuk konstruk self-efficacy, penelitian ini membahas dengan menggunakan konsep general self-efficacy oleh Luzinska tahun 2005 yang mendefinisikan self-efficacy sebagai keyakinan pada kompetensi seseorang dalam menangani tugas pekerjaan baru serta mengatasi kesulitan yang penuh tantangan dan tekanan di berbagai situasi. Dalam hal yang lebih kontekstual dengan program magang, self-efficacy dapat diperoleh melalui berbagai sumber pengalaman. Namun yang paling menonjol adalah melalui vicarious experiences dalam teori Maddox tahun 1991. Pengalaman ini berkaitan dengan proses belajar seseorang melalui observasi, modeling, maupun imitasi dari orang lain. Hal ini berkaitan dengan kehadiran seorang mentor dalam pelaksanaan program MSIB. Lalu menurut Arianti di tahun 2017, hasil self-efficacy yang positif ini dapat direfleksikan dalam perilaku individu, seperti partisipasi langsung dalam suatu penugasan, tertarik dengan tantangan-tantangan, lalu upaya-upaya memperkecil munculnya suatu kegagalan, serta individu mampu bounce back ketika mengalami kegagalan dan memulihkan kembali kinerjanya dengan cepat.
Lalu untuk konstruk Perceived Supervisor Support, dalam penelitian ini dibahas menggunakan konsep oleh Burns di tahun 2016. Sebetulnya konsep ini merupakan pengembangan konsep dari Perceived Supervisor Support yang dikembangkan pertama kali oleh Eisenberger di tahun 2002. Dalam hal ini, Burns mendefinisikan PSS sebagai persepsi sejauh mana seseorang meyakini bahwa supervisor menghargai kontribusi individu, menawarkan bantuan dan peduli dengan kesejahteraan individu. Menurut studi oleh Paustian Underdahl tahun 2013, studinya menyebutkan bahwa pembentukan persepsi dari dukungan supervisor ini dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian supervisor yang sportif, rendah hati, ramah, hangat, serta menunjukkan kecenderungan untuk kemampuan interpersonal. Selain itu, kemampuan dan keterampilan supervisor juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dan sifat yang dapat dipercaya oleh orang lain, di mana seorang supervisor ini dapat menunjukkan sisi trustworthiness-nya. Lebih lanjut juga, identitas sosial yang dibentuk oleh supervisor ini bisa menjadi penentu persepsi yang dimunculkan oleh seseorang. Hal ini berkaitan dengan bagaimana supervisor dapat merepresentasikan dirinya serta menunjukkan dukungan yang dapat diberikan. Lalu selanjutnya, beberapa studi juga menyebutkan ketika persepsi terhadap dukungan supervisor sudah terbentuk, hal ini akan meningkatkan work engagement atau keterlibatan kerja individu, sehingga mereka bisa menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab yang dimilikinya. Tanggung jawab yang dimilikinya. Selanjutnya masih dalam pembahasan bab 2, hal ini akan membahas tentang kerangka dan hipotesis. Jadi kerangka penelitian yang diajukan dapat dilihat pada tayangan, dan untuk hipotesis yang diajukan dalam hal ini terdapat 3 hipotesis, di mana H1 merupakan hipotesis yaitu perceived supervisor support memiliki pengaruh terhadap self-efficacy. Lalu hipotesis kedua yaitu self-efficacy memiliki pengaruh terhadap self-perceived employability, dan hipotesis ketiga adalah self-efficacy menjadi mediator pada pengaruh perceived supervisor support terhadap self-perceived employability. Lalu selanjutnya akan dibahas mengenai metodologi. Yang pertama terkait pendekatan penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dengan desain penelitian yaitu model mediasi. Dari sini, data primer yang akan diperoleh itu menggunakan desain cross-sectional study melalui kuesioner. Lalu untuk penentuan populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa peserta MSIB batch 4 di PTX sejumlah 257 orang dengan data yang sudah diperoleh, mereka ini masih aktif sebagai mahasiswa dan terhitung sebagai generasi Z. Lalu untuk sampelnya, di sini diperoleh 68 partisipan sebagai minimum sampel yang harus dipenuhi dengan perhitungan menggunakan analisis di power untuk medium effect size. Lalu untuk teknik samplingnya nanti akan dilakukan dengan metode probability sampling dengan menggunakan simple random sampling. Terkait definisi operasional dan instrumen penelitian, dalam penelitian ini, Perceived Supervisor Support didefinisikan sebagai persepsi peserta magang mengenai keyakinan bahwa mentor di tempat kerja magang menghargai kontribusi kinerja yang diberikan, menawarkan bantuan, dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan peserta magang dalam bentuk skor dari alat ukur PSS oleh Burns tahun 2016. Alat ukur ini terdiri dari 13 item dengan format 5 poin skala Likert. Lalu untuk self-efficacy, penelitian ini mendefinisikan sebagai keyakinan peserta magang dalam menyelesaikan tugas pekerjaan baru, serta kemampuan mengatasi kesulitan yang penuh tekanan melalui proses observasi di tempat magang dalam bentuk skor dari alat ukur GSE, General Self-Efficacy oleh Scarwazer dan Jerusalem tahun 1993. Alat ukur ini terdiri dari 10 item dengan format 4 poin skala Likert. Lalu untuk self-perceived employability, penelitian ini mendefinisikan sebagai persepsi peserta magang terhadap kemampuan diri dalam mendapatkan pekerjaan jangka panjang berdasarkan kapasitas, keterampilan, dan perilaku sebagai angkatan kerja profesional yang diwujudkan dalam skor dari alat ukur SPE oleh Rothwell di tahun 2008 dan 2009. Alat ukurnya terdiri dari 16 item dengan format 5 poin skala Likert. Karena ketiga alat ukur ini, instrumen ini berasal dari bahasa Inggris, maka instrumennya akan melewati pilot study untuk dinilai kesesuaian dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, terkait dengan pilot study, maka uji validitas dan reliabilitas instrumen diperlukan, di mana uji validitas yang pertama ini melalui content validity, melalui expert judgment dengan 2 expertise di bidang psikologi industri dan organisasi. Lalu selanjutnya dilakukan juga pengujian melalui RAS model dengan menggunakan software WinStep Ministep, di mana indikatornya untuk reliabilitas menggunakan alpha Cronbach, person reliability, dan item reliability. Lalu untuk validitasnya akan melihat nilai outfit mean square, outfit Z standard, dan point measure correlation. Selanjutnya untuk uji hipotesis, yang pertama akan dilakukan analisis deskriptif menggunakan program Jamovi, software Jamovi, dan selanjutnya dilakukan analisis jalur mediasi untuk pengujian hipotesis utama. Hal ini juga menggunakan software yang sama yaitu Jamovi dengan melihat indirect effect, direct effect, dan total effect yang dihasilkan dari pengujian data.
Sekian paparan, proposal yang bisa saya sampaikan. Saya menantikan untuk diskusi lebih lanjut dan, mendapatkan feedback dari penulisan proposal yang saya lakukan. Terima kasih.